Jauh sebelum alur arc Egghead memuncak, ternyata Oda Sensei sempat memberi petunjuk penting terkait Zoro. Menurut sang mangaka, ternyata wakil Kapten Topi Jerami tersebut memiliki rahasia mendalam, khususnya pada mata kirinya. Akhirnya terungkap kisah tersembunyi dari Roronoa Zoro yang terkesan dirahasiakan Eiichiro Oda dalam alur cerita manga One Piece. Merujuk dari apa yang tersaji selama ribuan chapter, ternyata sang ahli pedang kehilangan mata kiri bukan tanpa sebab. Hal ini sesuai dengan alur cerita dan databook yang mencatat bahwa dia memiliki kisah yang belum terungkap. Zoro tercatat menjadi kru kelompok bajak laut topi jerami yang pertama direkrut oleh Luffy dalam petualangan di manga One Piece ciptaan Oda Sensei. Sejak pertama kali Oda menampilkannya, Zoro menjadi karakter yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Dimulai dari asal mula Zoro, kemudian siapa ayah Zoro dan siapa lawan yang akan dihadapi setelah berhasil mengalahkan King. Hingga saat ini Zoro sudah menjelma menjadi sosok monster dengan mencapai kekuatan yang sangat mengerikan dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah diraih bagi Zoro. Latihan dan kerja keras Zoro yang berlatih bersama pendekar pedang terbaik, yaitu Dracula Mihawk, menjadi salah satu kunci kekuatan Zoro saat ini. Karena Mihawklah Zoro kini memiliki kemampuan yang mengerikan, dan bahkan kelompok topi jerami mampu mengalahkan kelompok bajak laut Kaido yang mengerikan berkat kontribusi besar Zoro. Seperti yang kita ketahui, Zoro pernah berjanji kepada Luffy bahwa dirinya tidak akan pernah kalah lagi dalam pertarungan dan akan menjadi lebih kuat. Secara tidak langsung dalam serial One Piece ciptaan Eiichiro Oda, menampilkan tujuan dari Mihawk telah tercapai satu persatu dalam diri Zoro. Karena Mihawk ingin Zoro membantu rekan-rekannya untuk berpetualang terlepas apakah Mihawk adalah bagian dari pasukan revolusioner atau bukan. Namun yang jelas dalam serial One Piece, hasil latihan Zoro dengan Mihawk telah membawa Zoro memiliki bekas luka yang sangat mencolok di bagian mata kirinya. Namun dalam sebuah SBS Eiichiro Oda pernah mengungkapkan bahwa luka tersebut hanyalah luka biasa. Karena pada dasarnya sejak cerita One Piece dimulai Oda ingin membuat Zoro sebagai karakter bermata satu. Apabila kita analisa lagi, sampai One Piece chapter terbaru belum terungkap kapan persisnya atau siapa yang menyebabkan luka pada mata kirinya Zoro. Namun kemungkinan besar ini terjadi saat time skip atau saat Zoro berlatih dengan Mihawk. Kemungkinan besar Mihawk sengaja melukai mata Zoro saat sudah selesai atau ketika Zoro akan menemui teman-temannya di Sabaody. Sampai di sini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, untuk apa Mihawk melukai Zoro? Namun sepertinya jawabannya sederhana. Karena saat itu mungkin Zoro dan Mihawk bertarung kembali namun karena Zoro kalah bahkan setelah dilatih Mihawk. Waktu latihan dalam dunia One Piece hanya 2 tahun termasuk waktu yang singkat, dan itu pun masih belum cukup menandingi semua teknik berpedang yang dimiliki oleh Mihawk. Sampai saat ini apakah kalian masih ingat saat momen kekalahan Zoro untuk pertama kalinya? Saat itu Zoro meminta Mihawk menebas bagian dada sampai perutnya dan berjanji tidak akan kalah lagi. Mungkin inilah yang menjadi alasan kuat Zoro ditebas di bagian mata kirinya oleh Mihawk. Hal tersebut dilakukan untuk menebus kekalahannya yang kedua. Intinya ini hanya sebagai motivasi untuk bisa menepati janji yang telah dia buat kepada Luffy. Setelah menjadi topik hangat di kalangan penggemar One Piece, akhirnya Eiichiro Oda memberi petunjuk penting terkait buah iblis yang akan dimakan Roronoa Zoro. Merujuk dari bocoran dan topik bahasan Reddit, ternyata sang ahli pedang bakal menjadi pengguna Devil Fruit yang mana membuat tubuhnya sekeras Kaido. Benarkah demikian? Berikut Hatiku Mata sajikan ulasan lengkapnya untuk para nakama. Akhirnya Eiichiro Oda membuat Roronoa Zoro menjadi pengguna buah iblis setelah si ahli pedang mengkonsumsi Uo no Mi model Seiryu. Uo no Mi model Seiryu adalah buah iblis tipe Zoan yang memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi versi hibrid atau full dari naga biru sesuka hati. Awakening Zoro membuat tubuhnya menjadi sangat keras. Menurut saya, si ahli pedang kini menjadi salah satu karakter yang tak terkalahkan di semesta One Piece. Eiichiro Oda sendiri terus memberi buff alias meningkatkan kekuatan para member topi jerami. Kuat dugaan One Piece saat ini semakin dekat dengan saga terakhir. Zoro diprediksi menjadi salah satu karakter yang bakal berperan penting saat Final War atau final saga One Piece. Alasan Eiichiro Oda membuat Roronoa Zoro menjadi pengguna buah iblis sedikit mudah ditebak. Pasalnya para karakter One Piece yang telah mencapai awakening selalu memiliki kekuatan di luar nalar. Jadi, apabila Zoro nantinya beraksi di final saga, maka sang ahli pedang tidak hanya menjadi formalitas saja. Dari sisi analisis mungkin Oda ingin membuat plot twist saga terakhir One Piece tak dapat diukur. Pasalnya jika secara logis,
maka pengguna haki tentu tak akan mampu jika duel by one dengan pengguna buah iblis. Demikian dengan kasus Zoro, sang mangaka kemungkinan besar tidak akan menonjolkan alur terkait siapa si pendekar pedang terkuat di semesta One Piece, melainkan apa kontribusi Zoro bagi Luffy di final saga nanti. Bukan tanpa alasan Oda membuat kekuatan Zoro harus di-buff. Pasalnya Zoro adalah orang terdekat Luffy yang sering terlibat duel atau pertarungan satu lawan satu. Menurut bocoran yang saya terima, buah iblis Zoro mampu membuat sang pengguna dalam mode dewa dengan peningkatan kekuatan 170%. Bahkan efek buah iblis Zoro mampu menurunkan defensif dari lawannya dengan radius atau jarak tertentu. Tak hanya Zoro, bahkan Sanji juga mengalami peningkatan kekuatan. Namun berbeda dengan Zoro, peningkatan kekuatan Sanji bukan berasal dari buah iblis, melainkan kostum buatan Vegapunk. Sesuai tampilan Shonen Jump One Piece spesial, terlihat Sanji mengenakan setelan berwarna biru dengan padanan warna putih. Dari ulasan Oda Sensei yang saya terima, kostum tersebut merupakan penemuan spesial Vegapunk. Kostum baru Sanji ini memang sudah disiapkan Vegapunk, pasalnya sang ilmuwan sudah memprediksi bakal terjadi kekacauan besar di Egghead. One Piece spesial yang Eiichiro Oda luncurkan lebih berfokus pada peningkatan kekuatan dan petunjuk arc Egghead yang menjadi pembuka final saga. Dari penuturan Oda, beberapa karakter yang akan mengalami buff di arc Egghead adalah Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, dan Vinsmoke Sanji. Ketiga monster bajak laut topi jerami ini diprediksi bakal mencapai level baru dalam kekuatan di One Piece. Khusus Sanji, dengan adanya kostum baru dari Vegapunk, membuat sang koki mampu mengeluarkan potensi dari beberapa jurus miliknya. Gaya bertarung Sanji di One Piece sebagian besar menggunakan kakinya untuk menendang. Berkat pelatihan intensif yang dijalani waktu bersama Zeff, Sanji mengembangkan Black Leg Style atau gaya kaki hitam. Seiring waktu, kekuatan tendangan Sanji semakin meningkat dan berhasil mengembangkan salah satu teknik terkuatnya yang disebut Diable Jambe. Teknik Diable Jambe adalah ketika Sanji memutar kakinya dengan sangat cepat di tanah. Sanji mampu menyalakan api di kakinya atau melambangkan kaki iblis. Karena kakinya panas dengan api, tendangan Sanji menjadi lebih cepat dan tekanan yang lebih berat. Namun, setelah jeda waktu 2 tahun, Sanji telah mengembangkan teknik ini hingga sampai titik terkuat. Kini Sanji dapat menggunakan teknik Diable Jambe tanpa berputar. Bahkan lebih dari itu, Sanji juga telah mengembangkan kemampuan untuk menggunakan Diable Jambe di kedua kakinya secara bersamaan dan bukan hanya satu. Berkat kekuatan persenjataan haki, kaki Sanji menjadi lebih kuat dan dengan demikian dapat mempertahankan suhu api yang jauh lebih tinggi, membuat tendangannya lebih cepat dan memiliki tekanan yang lebih berat. Sanji mampu melakukan damage yang signifikan hanya dengan menggunakan teknik Diable Jambe miliknya. Akhirnya Sanji mengembangkan kemampuan yang dikenal sebagai Ifrit Jambe untuk menghabisi lawannya. Sebuah teori sekaligus analisis yang menggemparkan kembali membuat perdebatan panas antara pendukung Vinsmoke Sanji dan Roronoa Zoro yang tidak lain adalah rekan dalam anime One Piece. Dalam analisis yang tengah heboh di X ini, dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuktikan kalau Sanji lebih kuat dari Zoro. Sehingga dalam teori analisis tersebut mengklaim bahwa sejatinya sang koki adalah orang nomor 2 di topi jerami. Kok bisa? Berikut ulasan lengkap yang saya ringkas secara jelas untuk para nakama. Rivalitas antara Roronoa Zoro dan Vinsmoke Sanji sudah lama tersaji dalam cerita One Piece. Rivalitas keduanya memang sudah dibangun sejak baru bergabung ke dalam kelompok topi jerami. Meski Zoro adalah anggota pertama yang bergabung akan tetapi soal kekuatan Sanji tak kalah dari Zoro. Memang di beberapa kesempatan Sanji selalu melawan musuh yang bisa dibilang aneh dan lucu, contoh Queen. Sedangkan Zoro selalu mendapati musuh nomor 2 terkuat di kelompoknya seperti King saat perang Onigashima. Tentunya banyak fans dari Zoro sangat bersepakat mengatakan bahwa Zoro adalah orang terkuat nomor 2 setelah Luffy. Namun fans Sanji tak mau kalah saing. Sebab mereka percaya Sanji akan bisa melampaui Zoro suatu hari. Dan kepercayaan diri fans Sanji akhirnya dapat dibuktikan melalui analisis dalam alur cerita, yang dimana setelah 25 tahun lamanya baru mulai dapat dibuktikan. Dimana jika melihat 2 chapter yaitu pada chapter 1077 dan 1078 silam, kita bakal melihat Zoro dan Sanji tengah bertarung melawan Seraphim. Sayangnya Zoro terlihat kewalahan melawan kedahsyatan S-Hawk yang begitu overpower. Sedangkan Sanji dengan entengnya menghajar S-Shark. Perbedaan kedua dapat kita lihat dari sisi pertahanan,
di mana Zoro setiap menangkis serangan S-Hawk dengan susah payah. Sedangkan Sanji terlihat di One Piece Chapter 1078 hanya membiarkan S-Shark yang menghajar wajahnya. Sanji pun tak merasa kesakitan, bahkan sebelumnya saat arc Wano kemarin Sanji terlihat tak bisa ditebas oleh Queen. Bahkan Sanji sendiri mampu meluruskan tulangnya yang patah kembali ke semula. Dan semua itu belum apa-apa, sebab bagi Sanji itu hanya permulaan saja, dan pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai di arc Egghead. Bahkan digadang-gadang Zoro tak akan mampu menebas Sanji, sebab Sanji telah menguasai 3 teknik sekaligus. Teknik tersebut ialah Haki, Germa 66, dan Okama Kenpo, dan 3 kekuatan ini sudah cukup menggeser Zoro sebagai orang nomor 2 terkuat dalam bajak laut topi jerami. Dengan bertambah kuatnya Sanji, maka trio monster bajak laut topi jerami bakal ditakuti dan tak terkalahkan di dunia One Piece.